Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nangla Asri Fadila dari kelas 03 GSD 009. Di sini kita akan belajar tentang pewarisan sifat. Pewarisan sifat adalah proses penurunan ciri-ciri atau karakteristik dari orang tua kepada anaknya. Ciri-ciri ini bisa berupa sifat fisik seperti warna kulit, warna rambut, bentuk mata, tinggi badan, hingga sifat biologis seperti golongan darah. Kesamaan antara anak dengan orang tua atau kakek nenek terjadi karena adanya informasi genetik yang diwariskan secara turun-menurun. Namun, meskipun berasal dari orang tua yang sama, setiap anak tetap memiliki perbedaan karena kombinasi gen yang diterima tidak pernah benar-benar sama. Inilah sebabnya saudara kandung bisa mirip tetapi tidak identik. Selanjutnya ada dasar-dasar genetik, yaitu ada DNA, gen, dan kromosom. Pewarisan sifat berkaitan erat dengan genetika, yaitu ilmu yang mempelajari tentang gen dan bagaimana sifat diturunkan. Yang pertama ada DNA. DNA adalah molekul pembawa informasi genetik yang terdapat di dalam sel makhluk hidup. DNA dapat diibaratkan sebagai buku petunjuk kehidupan karena berisi instruksi untuk membentuk dan mengatur tubuh makhluk hidup. Yang kedua ada gen. Gen adalah bagian kecil dari DNA yang berfungsi mengatur satu sifat tertentu, misalnya warna mata, golongan darah, atau jenis rambut. Setiap individu memiliki ribuan gen yang bekerja sama membentuk karakteristik tubuhnya. Dan yang ketiga adalah kromosom. Kromosom adalah struktur yang membentuk benang yang tersusun dari DNA dan protein. Di dalam kromosom terdapat banyak gen. Manusia memiliki 23 pasang kromosom, 46 kromosom yang diwariskan dari masing-masing setengah dari ayah dan setengah dari ibu. Selanjutnya di sini ada Mendel dan hukum pewarisan sifat. Gregor Mendel adalah ilmuwan yang dikenal sebagai bapak genetika. Ia melakukan percobaan dengan menanam tanaman kacang ercis untuk mengetahui bagaimana sifat diturunkan dari induk keturunannya. Dari percobaannya, Mendel menemukan bahwa sifat yang diturunkan melalui faktor-faktor tertentu, yang kini dikenal sebagai gen. Setiap individu menerima satu gen dari ayah dan satu gen dari ibu. Ada gen yang lebih kuat pengaruhnya dibandingkan gen lain. Penemuan ini menjadi dasar hukum pewarisan sifat yang hingga kini masih digunakan dalam ilmu biologi. Selanjutnya ada dominan, resesif, dan pengecualian. Dalam pewarisan sifat, gen tidak selalu bekerja dengan cara yang sama. Di sini ada sifat dominan. Sifat dominan adalah sifat yang akan terlihat meskipun hanya memiliki satu gen dominan. Contohnya seperti warna mata yang coklat lebih dominan dibandingkan warna mata yang biru. Yang kedua ada resesif. Sifat resesif hanya akan muncul jika seorang memiliki dua gen resesif. Jika hanya satu gen resesif, sifat tersebut tidak akan nampak. Yang ketiga ada kodominan. Pada kodominan, kedua gen sama-sama terekspresi secara bersamaan. Contohnya adalah golongan darah AB, di mana golongan darah A dan B muncul bersamaan. Selanjutnya ada intermediate. Pada intermediate, gabungan dua gen menghasilkan sifat campuran. Contohnya seperti bunga merah disilangkan dengan bunga putih, menghasilkan bunga berwarna merah muda. Dan yang terakhir ada penerapan genetika dalam kehidupan. Ilmu genetika memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya ada pertanian. Pertanian digunakan untuk menghasilkan tanaman unggul yang lebih tahan hama, cepat panen, dan berkualitas baik. Yang kedua ada kedokteran. Kedokteran itu dapat membantu dalam mendeteksi penyakit genetik, menentukan pengobatan yang tepat, serta pengembangan terapi gen. Yang terakhir ada forensik, yaitu DNA yang digunakan untuk mengidentifikasi seseorang, misalnya dalam penyelidikan kriminal atau identifikasi korban bencana.
Dengan adanya ilmu genetika, manusia dapat memahami kehidupan dengan baik dan memanfaatkannya untuk meningkatkan kualitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.